Hai kaula muda, kembali ke kosan kita obrol santai yang ketiga ini. Kali ini mau membahas tentang cari sekolah untuk teman-teman kelas 12 SMA yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Kami mau membicarakan gimana sih caranya, bukan cara sih, gimana untuk memilih perguruan tinggi yang nanti kuliahnya nggak akan ngebosenin. Ya, kali ini saya dari lambat.co bersama Rizal lagi. Selamat puasa Rizal. Siap, selamat Ya, malam dan gimana Mas Ade? lancar ini puasanya. Alhamdulillah lancar Mas. Jadi, ini mau membicarakan untuk teman-teman, mungkin kan banyak yang kayak kita dulu lah. Iya. Itu mau sekolah lama lanjut kuliah jurusan apa, di mana, dan kuliah itu nanti gimana gitu kan. Oh ya, ini baru musimnya juga Mas. Pas banget ini. Pas banget ini. Pas ini. Udah mau pengumuman kelulusan. Kapan pengumuman kelulusan SMA? Bulan Mei ini Mas. Ini. Ya, bulan Mei nanti udah. Teman-teman yang mau pada dari sekolah yang masih galau, bingung dan mau jurusan apa, kuliah yang cocok untuk kita untuk teman-teman yang baru lulus ini. Nah, ini saya mau dari Mas Rizal sendiri, pengalaman dulu galau-galaunya cari jurusan itu gimana? Wah, itu berat itu kalau kita flashback masalah mencari tempat kuliah itu bener-bener luar biasa dulu perjuangannya Mas. Yo sama lah kayak Mas Ade juga, pengalaman kita hampir serupa lah untuk masalah mencari. Yang dulu kuliah. Cari jurusan kuliah tergoda akan cerita-cerita tentang gajinya setelah lulus dan dapat kerja. Lah, dan akhirnya kita memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kompetensi kita. Aduh. Ini ceritanya coba ke kaula muda yang dengerin podcast ini. Oke. Jadi saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman pendengar podcast Rambate. Jadi untuk ketika saya membicarakan kuliah itu, saya juga sedikit sekarang lebih bersyukur karena saya dulu lulus, kita kan lulus tahun 2014 ya Mas? Ya, 2014. 2014 itu awal mula saya mendaftarkan kuliah itu ya terus terang memang karena saya elon-elon konco gitu, ikut-ikut teman. Jadi dulu sangat berat karena memang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Jadi dulu awal mula saya mendaftarkan di Biologi. Mana? Bukan, saya daftar di UGM, jurusannya kartografi dan penginderaan jarak jauh. Nah, itu jurusan apa saya nggak tahu Mas. Nah, kemudian sudah dipastikan lah jawabannya saya keterima apa enggak, ya jelas nggak mungkin gitu. Kemudian juga selanjutnya juga saya mengikuti itu di jalur yang namanya dulu SNMPTN ya Mas. SNMPTN itu saya daftar di UGM dan itu gagal. Kemudian selanjutnya saya ikut SBM dan kemarin itu SBM saya ambil di Semarang. Kemarin di Semarang daftarnya di Undip apa UNES ya, lupa ya Mas. Ya di Undip. Ya, saya di Undip daftarnya teknik geologi kalau nggak salah. Geologi. Ya, benar ya. Teknik geologi. Itu juga jurusan apa juga saya nggak paham gitu, teknik geologi. Kemudian saya masuk ke nggak keterima juga, tapi saya juga sudah mulai masuk ke saya masuk ke olahraga. Kemarin jurusannya tak tambahi di pendidikan kepelatihan, tapi masih belum keterima. Selanjutnya masuk ke Mandiri. Lah Mandiri ini saya udah mulai agak mikir-mikir, nggak seperti awal-awal, jadi udah mulai kendu. Cuma saya mendaftar fokus di olahraga di Mandiri 2014. Saya ambil di UNES semua, tapi ya belum keterima lagi. Tetapi sayangnya belum bisa keterima lagi. Udah lanjut udah itu terakhir di Mandiri. Masih ikut di
pertama Masih ada lagi yang habis lebaran kalau nggak salah waktu itu. UMBPT namanya. Nah, UMBPT di UNS. aku nggak ikut tuh. Nah, UMBPT di UNS itu saya ambilnya di mana ya, Mas? Nggak tahu. Itu kan UMBPT itu pokoknya intinya sisa-sisa jurusan lah, Mas. Ini sisa-sisa jurusan gitu UMBPT. Semua kampus buka. Ya, yang nggak semua kampus. Jadi cuma 3 kampus itu UMBPT. Cuma 3 perguruan tinggi. Itu juga sama. Ya, itu juga sama nggak keterima. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah kerja dulu lah selama 1 tahun. Itu nanti kita bahas itu nanti. Oke, siap. Nah, tahun pertama yang setelah lulus itu kan kita sama-sama berjuang masuk perguruan tinggi negeri dan nggak keterima gitu. Iya. Nah, waktu proses pemilihan jurusan itu kan dulu kita berdoktrinnya kan pengen masuk jurusan yang lulusnya kita lebih banyak gitu kan. Iya. Kan emang nggak dipungkiri kalau emang nanti kita bekerja dan tujuannya emang mayoritas itu emang cari duit yang banyak gitu kan. Iya. Dulu kita itu hampir sama karena dengar cerita dari salah seorang guru yang anaknya iya. Ya benar. Benar ya benar. Dan gajinya wah sekali. Kita tanpa pikir macam-macam kita pengen ikut ke geologi. Bodoh sekali ya kita ya. Nggak tahu geologi. Nggak tahu ya. Ya itulah. Nggak punya basic di yang matematika geologi. Nah, dulu banyak mungkin dari teman-teman yang mungkin tahun ini juga mengalami hal-hal seperti itu yang terdoktrin karena nanti kerja gaji yang wah dan belum tentu peluang masuknya juga besar gitu kan. Iya. Nah dulu kan ya emang tujuan utamanya dulu masuk geologi, cari geologi dan jurusan-jurusan yang mungkin asing itu kan. Iya. Karena cerita-cerita orang yang lulusan dari sebelumnya terus itu kan. Iya. Jadinya malah ikut-ikut Nah untuk teman-teman mungkin kan banyak yang sekarang mungkin emang terobsesi awalnya itu emang mencari perguruan tinggi negeri karena yang mungkin bisa terjamin kualitas dan yang terkenal lebih murah dari swasta gitu kan. Iya. Karena saya juga kuliah di negeri, nggak tahu. Sama. Tapi kan emang normalnya atau kebanyakan orang emang harusnya ngejar negeri dulu, nggak dipungkiri. Kita pun dulu juga gitu kan. Iya, tetap ambil kejar peluang dulu ya. Kejar peluang negeri. Menjaga peluang. Iya. Karena dulu mungkin dari SD sampai SMA negeri terus, jadi kuliah mau ke negeri. Gitu. Pengennya ke negeri. Apalagi biasanya lingkungan anak-anak sekolah itu kan emang biasanya semua pada ngincar negeri gitu Mas. Jadi mau nggak mau emang kita harus ikut bersaing untuk masuk negeri, biasanya seperti itu. Nah kan kalau PTN emang kita juga mendukung lah untuk kejar negeri dulu gitu kan, karena kita bisa lihat juga di negeri ada bidik misi yang kuotanya lebih banyak daripada di swasta. Nah tapi untuk pemilihan jurusan ini yang mungkin yang banyak teman-teman itu galau mau jurusan apa ya bingung, karena kan jurusan di SMA terutama SMA yang banyak yang belum tahu spesialisasi dia apa. Iya. Itu kan jurusan kuliah kan macam-macam, ada banyak. Misal kayak di olahraga udah dibagi. Itu ada berapa? Ada 3 kalau olahraga. Ada PKO, PJKR sama keolahragaan, IKOR namanya. Ada 3. Terus bisa di komputer ada banyak sekali, ada informatika, informasi, ada macam-macam yang lain. Nah untuk teman-teman kayak tips dari Rizal sendiri untuk teman-teman yang mau cari jurusan itu apa sih yang dilihat? Oke, jadi kalau ternyata setelah kayak sekarang 24 tahun dan sudah lulus kuliah ternyata saya paham kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh para teman-teman yang mau kuliah gitu. Ini biasanya banyak sekali dialami. Jadi kalau dari saya sendiri, ternyata minat dan bakat untuk minat kuliah atau jurusan kuliah itu sebenarnya udah bisa kita tentukan dari awal masuk SMA sebenarnya harusnya. Karena harus
tadi dikembalikan harus sesuai dengan minat dan bakat. Minatnya di mana, bakatnya di mana, bisanya apa gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa ujuk-ujuk langsung pengen masuk ini gitu. Jadi memang perencanaan yang pertama harus mengenali minat dan bakat tadi kalau mau masuk ke perkuliahan. Itu yang paling penting lah. Karena nanti kita nggak bisa, apalagi nek kuliah kan nggak ada jaminan untuk kita sukses atau bekerja sesuai dengan jurusannya, tidak ada jaminan. Jadi mending kita eksplornya lebih ke minat dan bakat kalau menurut saya untuk kuliah. Kan kalau misalnya apa ya, emang tadi kayak jurusan kuliah itu nggak menentukan kita nanti bekerja di bidang itu atau tidak. Karena mau apapun jurusannya kerjanya tetap di bank. Waduh. Iya benar. Ya karena lingkungan saya sekarang dekat dengan lingkungan bank, banyak sekali yang bank itu jurusannya macam-macam, teknik industri, teknik elektro, teknik. Wah, makanya emang sekarang nggak bisa diprediksi gitu loh antara jurusan sama pekerjaan gitu. Tapi kayak tadi yang dikatakan tadi, untuk minat dan kuliah kalau milih jurusan itu kalau bisa lah disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki. Iya, minat dan bakat. Jadi nanti mungkin ya kalau misalnya berkesempatan kerja di sesuai jurusan kuliahnya, karena kuliahnya udah sesuai minat bakat dan senang melakukan hal yang dipelajari itu kan, jadi kerja bisa fun gitu. Ya, penguasaannya juga lebih enak gitu loh Mas, untuk jurusannya. Jadi teman-teman itu sebelum memilih jurusan yang perlu diperhatikan apa? Gimana Mas? Kalau ulangi lagi ya. Kalau mau memilih jurusan itu yang mungkin yang perlu perhatikan dari teman-teman itu apa, dari minat bakat itu, biar nanti kuliahnya sesuai dengan minat bakat. Kan kita sendiri kan tahu kalau kuliah itu kita nggak mempelajari sesuatu hal secara spesifik gitu kan. Iya. Kita belajar secara umum. Jadi kalau mau penggalian lebih dalam ya gimana masing-masing sendiri. Iya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan untuk memilih jurusan itu apa, dengan minat bakat. Iya. Itu biar minat bakat nanti misalnya minat di olahraga lah, kita maksudnya perlunya olahraga apa olahraga yang mana kan ada juga. Itu kalau di olahraga yang sesuai jurusan kuliahnya Rizal. Jadi nih kalau untuk menurut saya yang perlu diperhatikan bagi seorang yang mau memilih atau melanjutkan ke perguruan tinggi, salah satunya adalah strateginya masuk. Jadi harus benar-benar pintar dalam memilih. Jadi nggak boleh asal-asalan. Mungkin ada kan misalkan satu jurusan tapi di beberapa universitas gitu loh. Lah sebenarnya kan kita kembali lagi, kita nggak memandang negeri, swasta atau perguruan tinggi ini ataupun itu, tapi nanti kan itu kembali lagi proses seseorang kan beda-beda gitu. Mau dimanapun kan nanti yang perkembangannya kan ditentukan masing-masing orang lah. Menurut saya ya itu, silakan lebih baik mempertimbangkan peluang masuknya di beberapa tempat tadi menurut saya. Jadi lebih ke strategi aja lah. Nah, kalau menurut Rizal sendiri nih, untuk kan sekarang mungkin dulu kita juga gitu kan, ada statement di mana yang penting kuliah lah jurusan atau gimana nanti apa pikir carry lah, yang penting keterima dulu. Yang menurut Rizal itu yang statement itu bagaimana? Kita nggak membenarkan atau masalahkan ya, kita cuma kalau bagi pendapat. Iya. Jadi nek kalau menurut saya yo itu saya nggak terlalu setuju lah dengan statement masuk kuliah dulu nanti senengnya nyusul lah gitu. Tapi soalnya gini, karena sebenarnya teman-teman ini banyak yang belum tahu situasi sebenarnya di masa perkuliahan seperti apa gitu. Mereka belum ngerti. Jadi apalagi nanti di dalam perkuliahan itu, masa perkuliahan kurang lebih selama 4 tahun itu, kita nanti banyak belajar atau banyak menemui sesuatu yang di luar perkiraan kita gitu loh. Dan itu nanti efeknya benar-benar bisa sampai kita itu menyesali. Jangan sampai kita menyesal memilih jurusan gitu loh. Mending dari awal kita menentukan jurusan dengan yang sesuai dengan kita gitu. Tapi kan kemungkinan kan udah mau cari minat sesuai minat nih. Tapi
tapi belum keterima juga di minat yang sama. Jadi jalan terakhir ya seperti kuliah gitu kan. Iya ya. Jadi nek kayak kita kan sebenarnya kita juga sama Mas. Sebenarnya sebenarnya setelah pasca kita sudah gagal di tahun pertama kan, kita di tahun kedua sebenarnya kita sudah paham gitu. Sebenarnya kita inginnya masuk kemana gitu. Udah jurusan. Ya karena ya itu tadi sebenarnya ada pilihan atau opsi lain selain perguruan tinggi, karena nyatanya kita nggak karena kita kebetulan juga masuk di swasta ya Mas Adi. Dan ternyata ternyata nggak terlalu beda juga kok gitu swasta sama negeri. Ya tadi kembalikan karena kita ternyata minat di bidang tersebut gitu loh. Jadi semua eksplornya lebih berminat untuk mengeksplor dalam di jurusan yang dipilih. Ya, biarpun tidak di negeri tadi gitu, yang penting kan minatnya tetap sama gitu. Iya. Kalau saya di olahraga ya biarpun nggak di negeri ya yang penting lingkungan saya juga tetap di olahraga. Jadi untuk yang emang yang baru lulus itu emang kejarlah negeri sampai cara terakhir masuk, yang penting caranya benar. Gitu kan? Iya. Ya kan kalau menurut saya jangan memandang untuk swasta itu sebelah mata, karena setelah kuliah di swasta tanya-tanya terus kuliah di negeri juga nggak terlalu beda jauh. Iya. Ya seperti itu. Jadi sama saja lah Mas. Jadi ternyata kalau di lingkup saya pun ternyata kan saya kuliah di UTP ya Mas. Saya kuliah di UTP salah satu universitas swasta di Solo yang terkenal dari olahraganya gitu. Ternyata emang secara prestasi atau apa nyatanya juga tidak kalah dengan negeri, sama saja ternyata. Ya mungkin kan buat cari swasta mungkin biar nggak mungkin pandangannya nggak terlalu. Iya, biar nggak terlalu sebelah mata lah. Jangan dianggap swasta itu jelek atau apapun lah, karena sama saja ternyata. Menyaingi negeri, tapi kan swasta juga banyak yang bisa berprestasi, bersaing dengan negeri gitu kan. Iya. Kan di swasta mungkin akreditasi bisa dilihat gitu kan, sebelum masuk ke swasta, karena kan emang ya itu perlu juga Mas, juga akreditasi itu perlu diperhatikan. Apalagi yang mau masuk PNS gitu kan ada minimal akreditasi. Ya itu minimal akreditasi ada. Ya mungkin kalau misalnya negeri sudah nggak terima, mungkin sampai nanti ujian mandiri, nah masih bisa ada swasta yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Iya. Jadi tadi kalau milih salah satu yang penting kalau mau masuk kuliah selain tadi strategi kemudian minat bakat, salah satunya pertimbangan ini akreditasi. Nggak apa-apa masuk swasta, tapi akreditasinya juga silakan diperhatikan. Untuk jenjang aja ke depannya kan juga diperlukan akreditasi. Karena kan kayak akreditasi juga sedikitnya menentukan kualitas dari jurusan. Iya itu juga sebagai penanda lah untuk jurusan tersebut memang sudah terakreditasi. Iya, sudah terakreditasi tadi. Jadi buat teman-teman yang mendengar ini mungkin masih galau sama kuliahnya, nah ditelusur lagi sebenarnya suka apa sih. Kalau saya dari yang kuliah di teknik informatika, kalau yang suka komputer jangan mikir teknik informatika itu pengen masuk teknik informatika karena untuk menghindari matematika, itu malah bisa, karena teknik informatika isinya matematika. Kalau yang pikir mau masuk teknik informatika, karena banyak loh teman-teman yang mau masuk teknik informatika karena untuk menghindari matematika, namanya aja ada matikanya. ternyata malah ketemunya matematika. Ketemu matematika. Karena buat bakat itu kan kadang kan kita ada nggak tahu kan. Iya. Sebenarnya apa sih minat, sebenarnya apa sih? Nah itu juga perlu. Jadi kalau teman-teman semua yang mau masuk kuliah juga perlu untuk mempelajari lah sedikit banyaknya tentang jurusan yang mau diambil. Jadi jangan sampai cuma sebatas teknik. Misalkan contoh jurusan ini Mas ada Mas? Teknik informatika. Teknik informatika yang penting kerjanya di komputer, nggak sebatas itu, tapi silakan benar-benar digali gitu informasi kaitannya dengan jurusan biar orang kaget gitu loh kalau masuk. Kan sekarang banyak internet juga kan. Ya internet juga. Sebelum milih kuliah mungkin bisa dilihat SKS yang dipelajari apa aja gitu kan. Ya itu bisa juga sebenarnya. Kan sekarang kelihatan kan, di informatika lihatlah SKS. Iya.
gue belajar apa gitu kan kelihatan. Mungkin kalau di olahraga mungkin juga bisa kelihatan kan ini pelajaran Iya, ini bisa. ini gitu. Mungkin itu bisa jadi buat biar nggak kecewa kalau udah masuk ya. Iya, Matematika banyak matematika. Iya. Soalnya juga banyak sekali gitu loh. Ada beberapa teman-teman yo satu angkat yo teman-teman kita termasuk yang di bawah juga sama. Ternyata yo kuliah itu nanti banyak sekali hal yang ternyata tidak di luar bayangan kita, termasuk kaitannya dengan jurusan kita gitu loh. Yang nanti jangan sampai membuat kita merasa salah masuk jurusan gitu. Karena berat tuh kalau udah Karena berat ya kalau sudah terlanjur masuk iya. uang. Iya. Berat nanti malah susah. Makanya itu mending kita antisipasi di awal gitu lah. Dulu saya pernah hampir kayak gitu ya waktu masuk. Oh iya. Ya, itu. Saya ingat itu ya. Juga mikirnya alah penting masuk kuliah. Iya, penting masuk kuliah dulu. Waduh, pas masuk. Kuliah bisa kan eman-eman uang. Iya, eman-eman juga mending dipikirkan baik-baik dulu. Apalagi di sekarang ini yo untuk menentukan kuliah itu benar-benar harus dipikirkan benar-benar karena yo kaitannya tadi kita itu yo hidup neng zaman sekarang itu kayak kuliah itu nggak menentukan gitu loh. Karena emang nantinya kembali kita mau apa enggak juga. Iya, makanya jadi menurut saya sekarang pertimbangannya lebih banyak anak-anak sekarang gitu, nggak hanya sebatas kayak dulu nih. Kita kan dulu pikirannya wong kuliah mesti kerja penak gitu loh. Dulu itu pikirannya cuma seperti itu, dan sekarang karena eranya sekarang kayak gini yo pertimbangan itu nggak hanya kuliah gitu. Ternyata di era sekarang kuliah memang benar-benar tidak menjamin gitu loh di kerjaan. Tapi kuliah sudah baik untuk iya baik, saya tidak mengatakan kuliah tidak baik, cuma yo harus benar-benar dipikirkan karena ternyata pekerjaan itu nggak hanya kuliah lewat kuliah saja gitu loh, ternyata banyak. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin tahun ini belum sempat kuliah atau ada kendala untuk bisa kuliah, emang kunci sukses bukan hanya dari iya bukan hanya, jadi nggak usah sama saja lah. Yuk kayak yang dikatakan menteri kita lah, menteri pendidikan itu loh di kampus Merdeka yang dibahas kemarin. Gimana? Jadi menteri pendidikan kita Pak Nadiem Makarim beberapa bulan yang lalu sempat membahas mengenai kampus Merdeka. Ya, kampus Merdeka itu isinya membahas mengenai sebenarnya yang paling dekat terhadap dunia pekerjaan itu adalah di perkuliahan. Jadi kuliah harusnya bisa menjadi ujung tombak yang bisa bergerak secara aktif dan adaptif nek katanya gitu. Jadi apalagi sekarang katanya Pak Nadiem yo kuliah itu harus sekarang apa? Memang harus di dalamnya bukan hanya harus dituntut untuk menunaikan kewajiban kuliah, tapi benar-benar harus kita mencari bekal-bekal untuk kita terjun di dunia pekerjaan yang asli gitu loh. Aslinya bekalnya itu yang ya cari bekalnya itu yang harus benar-benar banyak. Jadi kuliah itu menurut saya ya tadi bukan ilmu, sebenarnya juga sebagai wadah bagi kita untuk lebih mendewasakan. Kemudian kita harus benar-benar cari bagaimana cara membawa bekal atau mencari bekal yang banyak gitu untuk masuk ke dunia pekerjaan gitu. Tidak hanya menunaikan kuliah selama 4 tahun lulus dengan gelar. Ya, tidak hanya seperti itu aja ternyata. Kan tadi kembali ke topik yang awal, pemilihan jurusan. Kan kalau udah masuk jurusan mau nggak mau kita harus mengeksplor jurusan itu secara mandiri gitu kan. Iya, secara mandiri. Ya bisa jagain kampus aja. Iya. Nah, apalagi yang adalah kuliah ikutin kampus dapatnya apa, kita nggak mengeksplor sendiri. Iya, sama saja itu, nggak dapat apa-apa malah. Kan kayak saya sendiri baik di matematika itu kan banyak yang dipelajari, ada berbagai macam pelajaran dasar lah yang dipelajari. Iya. Nah, karena saya nggak mengeksplor semuanya secara fokus kan. Kayak saya misalnya di Java atau di Android gitu kan. Iya. Fokus satu di situ dulu untuk bisa mengeksplor yang lain. Nah, kalau kan karena saya kemarin itu nggak sempat pikiran untuk fokus dalam satu ilmu gitu. Iya. Jadi di semester akhir itu jadi kuliah dapat apa gitu dan hal-hal iya. Gitu, kan. Jadi iya. Nanti belajar kita mengulik lagi dari semester awal untuk mempelajari apa yang kita mau fokuskan kan. Karena
setiap jurusan akan melahirkan berbagai orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Iya. Meskipun jurusannya sama, Iya ya. gitu kan. Iya, benar. Jadi ya itu tadi nek apa namanya? Emang kalau kuliah itu kita yo terus terang aja kan kita sudah mengalami kuliah gitu. Kuliah ternyata yo kalau dipikir-pikir nggak banyak gitu yang bisa didapat ternyata kalau kita memang nggak cari sendiri gitu. Jadi benar-benar menurut saya sekarang untuk pertimbangan orang kuliah itu benar-benar yang perlu dipersiapkan yo selain tadi yang disebutkan di awal yo kita benar-benar harus niat nek kuliah yo kuliah benar gitu loh. Karena sekarang yo godaan orang kuliah itu banyak sekali godaan orang kuliah itu. Tapi ya kan kayak waktu dulu kita SMA lah, memandang Iya. orang kuliah itu hanya santai ya, Lah itu masuknya enggak dari pagi sampai iya siang, pakaiannya keren-keren gitu kan. jamnya dilihat fleksibel. Iya. Kenyataannya kuliah santai. kenyataannya pas masuk yo ya enak gitu. Ya enak sih. Pada kuliah. Iya. Jadi untuk teman-teman yang bingung mau jurusan apa, dari tadi awal kita udah bahas untuk ketahui minat dan bakat kita apa. Mungkin kalau masih bingung hobi kita apa sih, nah gitu mungkin. Lah itu perlu karena sebenarnya untuk bekal kita hidup itu kita cukup menguasai satu yang benar-benar kita kuasai sebenarnya seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak neng tipis-tipis itu loh. Satu wae neng dikuasai tenanan gitu. Nek misalkan Mas adik komputer yo wis komputer wae nanti bisa untuk bekal hidup gitu. Ya, yang tipis-tipis itu cukup bagi-bagi air putih. Iya. Oh ya sama lupa yang tadi salah satu yang penting untuk teman-teman nek mau memilih atau yang mau masuk atau daftar kuliah itu yang satu yang lupa adalah koordinasi dengan orang tua. Lupa saya. Wah itu penting banget itu karena kita nggak bisa masuk itu maksudnya masuk jurusan yang kita tidak koordinasikan dengan orang tua. Kita kan harus tahu termasuk masalah ekonomi, masalah keuangan kita harus benar-benar sesuaikan. Dan sampai nggak kuat masalah jurusan itu kita memaksakan gitu. Kita benar-benar harus koordinasi dengan orang tua kita. Kalau misal perlu beasiswa ya carikan beasiswa. Ya, carikan beasiswa masalahnya itu. Ya. Tapi jangan sampai orang tua itu nggak ngerti kita mau daftar apa, masuk apa, kuliah apa, nggak tahu mana. Harus koordinasi itu juga komunikasi yang utama. Ya itu juga penting karena nanti kuliah yo yang bisa di kita anak-anak kuliah yang jaga kan yo orang tua gitu. Jadi terus juga jangan terlalu ikut teman lah. Ya itu kita itu yang paling harus dipahami teman-teman semua yang mau masuk kuliah itu elon nggak baik lah. Nanti karena bisa ada cerita gitu. Kita misal masuk ke satu jurusan karena teman kita dekat, sahabat kita dekat ikut masuk jurusan itu. Terus kuliah dia punya teman lain, kita sendiri. Malah repot itu. Malah repot. Jadi lebih baik berkaca ke diri sendiri lah. Bisanya apa gitu. Ojo kok memaksakan diri untuk sama dengan orang lain lah, itu yang repot. Tiap orang berbeda-beda ya. Ya, tiap orang beda-beda. Yang bisa menyatukan. Iya. Bakat orang beda-beda dan maksud saya jalan sukses orang juga beda-beda, nggak bisa sama gitu loh. Dan siapa tahu kita beda-beda jurusan nanti suatu saat setelah lulus, setelah masuk kerja ada bisa membuat suatu lapangan usaha yang bisa jurusan-jurusan yang banyak. Ya, bisa kolaps kan malah bagus gitu loh. Ya, mantap. Jadi ya itulah anak-anak kuliah itu benar-benar sekarang. Apalagi kemarin ada yang itu loh, yang dari Pak Nadiem itu loh, bahwasanya kata-katanya apa yang rame itu loh kemarin, masalah kuliah, masalah lulusan, kemudian masalah yang itu loh apa, baca nggak panjenengan? Apa yang gimana? Yang pokoknya intinya terakhirnya di kelas belum tentu belajar itu loh, apa kata-kata lupa saya. Iya baca toh? Iya itu sempat baca. Lah itu jadi kata itu seakan-akan emang orang kuliah itu sama sekali nggak menentukan gitu. Bisa menjamin pekerjaan, kemudian bekerja sesuai dengan jurusannya, yaitu kata-katanya. Ya emang benar, kita emang belajar itu nggak harus di kelas. Ya. Mana-mana. Ternyata ilmu jalan itu penting ternyata. Belajar di jalan itu penting.
Jadi kita tahu mungkin belajar dari akar rumput itu juga mantap. Iya, mantap. Iya benar, ada tambahan lagi buat teman-teman yang masih galau untuk melakukan kuliah ini. Nah, ini tinggal nanti yang mau masuk ini karena SNMPTN udah pengumuman kemarin tanggal 8 April. Ya ini tinggal nanti pendaftaran untuk yang UTBK sama SBMPTN itu. Tinggal SBM itu bulan Juni nanti buka. Ya tinggal nanti teman-teman mempersiapkan untuk itu. Tinggal itu nanti yang karena kan sekarang modelnya soalnya yang kemarin SNM sampai 2018 kan yang sistemnya beda sama yang 1920-an. Kalau dulu kan zaman dulu kan semua bisa daftar toh yang dulu itu. Ya zaman dulu kan itu semua bisa daftar. Yang enggak semua orang bisa daftar. Enggak. 2019 2020 itu harus disaring di sekolah masing-masing. Bisa apa tidak ikut SNMPTN. Sudah disaring pun masih enggak keterima. Masih enggak keterima. Jadi yang terdekat ya ini SBMPTN nanti. Untuk teman-teman ya dipersiapkan milih jurusannya. Iya. Apa lagi? Sudah kalau saya. Ya, kalau gitu kita sudahi untuk kosan edisi galau memilih jurusan kuliah bersama Rizal Tri Pamungkas. Semoga obrolan kali ini bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman yang mau cari jurusan kuliah, cari yang mendaftar di jurusan kuliah. Gimana sih kalimatnya? Untuk mendaftar kuliah di jurusan yang diinginkan. Ya diinginkan. Iya, biar nggak salah lah intinya. Iya. Jangan patokan orang yang sudah kuliah di terlebih dari besar. Iya. Ada lain yang kayaknya sudah besar atau bahkan menciptakan peluang pekerjaan untuk orang lain. Iya. Wah itu udah luar biasa itu. Nah, kita sudahi podcast ini. Terima kasih Rizal Tri Pamungkas yang sudah. Ya, sama-sama Mas. Ya. Kosan edisi galau mencari galau. Siap. Kan? Teman-teman bisa mendengarkan ini nanti di YouTube, di Anchor, SoundCloud itu dulu. Iya. Dan untuk Rizal, untuk mungkin ingin ngobrol sama Rizal bisa dihubungi di Instagram @rizaltp. Z-nya 1 apa 2? Z-nya 2. Rizal Z-nya 2 underscore TP. Z-nya 2 ya, jangan lupa. Iya. Untuk mau ke Rambate bisa di Instagram rambate.co atau di YouTube-nya bisa di komen. Kita bisa ngobrol-ngobrol secara lebih lanjut. Siapa tahu bisa bertukar pengalaman. Iya, nanti bisa bagi pengalaman. Iya. Ya, begitu kita untuk para pendengar ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk dari podcast ini. Iya. Terima kasih untuk kaula muda yang mendengarkan. Terima kasih Rizal. Keep together, Rambate. Salam.